Teori prediksi. Di sini saya akan jelaskan tentang teori prediksi sepak bola. Di sini Anda prediksi sepak bola harus jeli. Misalkan namanya kayak prediksi sepak bola, teorinya adalah kalian harus jauh-jauh hari, seminggu harus prepare itu, memprediksikan suatu klub yang menang, misalkan big match, Derby Marseille, Liverpool dan Everton, Derby Madrid, Derby Milano, Derby d'Italia, Inter versus Milan, Inter versus Juventus. Di sini kalian harus harus cermat. Dan seminggu kemudian tuh, seminggu prepare itu harus saya coba seminggu prepare, rasanya harus bener jeli, cermat, detail, sepak bola detail kan, detail. Sampel nih nggak detail, contohnya sepak bola nih, prediksi kalian meleset. Nah, sini kalian merasa kalian bersalah nih. Sini ada namanya game manager gitu ya, game manager gitu kan. Di PlayStation di di laptop ada namanya kan game manager itu. Manajer bola ada kan. Situ kan belajar. Saya pernah main itu. Di situ namanya FM ya, Football Manager. Saya dulu lumayan hebat situ. Lumayan. Ya di sini saya prediksi kalau misalkan itu kan tuh cuma game ya, bukan real pasnya. Real profesional itu susah. Saya coba assemble talent itu akan merasa susah. Sepak bola itu adalah orang-orang talenta. Ya, sportman itu sepak bola itu adalah atlet sepak bola bertalenta nomor 1 di dunia. Dari tahun 92 kita riset ya kan, di chart data, survei di Google di mana. Dari 92 ada 34 tahun back to back most popular sports. Sejak saya lahir ini udah ada most popular sports. Susah tahu kalian. Hanya orang bertalenta terpilih ini yang bisa masuki lingkungan seperti Ronaldo, Messi, Ronaldo di Janeiro ya kan, Rivaldo, misalkan Javier Zanetti, Adriano, mereka itu bertalenta. Kenapa saya bilang bertalenta? Itu udah kayak gift ya, gift dari Tuhan mungkin, itu udah kodrat mereka. Saya bilang sih udah distenai mereka gitu. Distenai itu kayak takdir mereka tuh udah punya bakat ini. Jadi misalkan mereka berjuang itu sama-sama kerja keras sama lawan-lawan nih, mereka tuh emang udah pasti menang gitu loh. Saya udah merasa ini. Wah, hasilnya emang seperti itu, 100% meyakinkan. Mereka bertalenta, apalagi kalau udah gabung super klub, misalkan Real Madrid, Ronaldo dari MU, jadi super klub tuh, Galacticos namanya. Nah, menang kan. Contohnya di 2014 sampai 2017 sama jadi tuh berkoalisi, jadi situ berkoalisi, akhirnya menang tuh rival itu. Dari tahun itu dia berkali ini namanya super klub gitu, Galacticos nama sebutannya kan, nomor dulu saking kuatnya kan. Nah situ ada Zidane, pemain pamor hebat ya kan, great talentanya kan, berhasil sukses di sepak bola tahun 2000 berapa, dari 98 2006 ya, dia sukses tuh. Nah sini namanya talenta. Di sini prediksi saya tuh kalau misalkan bola, kalau kalian ngerti ya, ada prediksi dari seminggu kemudian nih, minggu awal nih, seminggu ini kalian fokus nih ya kan, kerja nih, sore kalian kerja pikirkan bola gitu. Habis kerja kan pasti ada kerja bola sih tuh. Saya kerja nih jadi pengusaha, sore bola, prediksi coba di rumah saya. Saya riset akhirnya berhasil. Inter menang. Nah namanya itu preparation. Itu detail, kalian harus benar kayak saya sebutkan di video saya yang awal kan, masih ada. Saya harus ngapa-ngapain diari gitu ya kan. Itu namanya talenta. Prediksi gitu membuat membuat saya tuh jadi semangat gitu. Saya menang, berhasil Inter menang. Emang nggak semua menang, tapi rata-rata menang seri, ada ilmu itu terus di diary ditulis, dieksperimenkan, ada kegagalan, kayak misalkan kalian bikin sesuatu ya kan, makalah, skripsi, tesis, pasti ada yang disalahkan kan sama dosen, kayak sekolah kan. Itu analogi kayak gitu. Saya mencoba di rumah sendiri, otodidak sendiri di ruangan kerja saya gitu kan. Saya mencoba, kan saya passion di sini kan, hasrat saya tuh ada hasrat cinta gitu, ada kata love ya. Kalau kalian nggak suka kalau buat cinta, sebenarnya akan pernah lakukan gitu, walaupun tidak ada uangnya atau apa ya, karena hobi ya. Saya emang suka gitu ya, nggak peduli itu ya, yang orang pikirkan, yang penting saya suka, cinta ya kan. Nah disitulah saya mencoba percaya diri kan, memang percaya diri saya bisa ngomong sini kan, karena emang saya udah percaya pasti saya berhasil gitu.
Nah, saya makanya kan ngomong di sini, saya kayak guru, kayak apa sih ya, kayak masternya gitu kan, yang ngajarin kalian gitu kan, untuk menjadi yang lebih baik di sepak bola. Misalnya kalau kalian berisi kalian meleset, pernah nggak dengan namanya tuh pundit atau apa, saya nggak tahu ya, itu pundit ya. Saya pundit begitu bisa ngomong-ngomong komentar tuh ada berisi, dia tuh emang udah profesional mungkin. Kalau saya kan emang belum profesional, belum ada lisensi, kalau saya cuma otodidak nih. Tapi saya merasa saya bisa gitu, walaupun saya belum sih nggak tahu lah di bawah mereka atau enggak, tapi saya mencoba sukses di kanal YouTube saya ini kan ya. Saya cuma sih ya atlet yang buat teori. Saya bukan pundit, saya atlet. Saya bukan pundit profesional, saya cuma atlet yang mencoba menjelaskan teori saya untuk berhasil di kanal YouTube saya. YouTube saya itu biar sukses gitu, misalkan cari subscriber ya kan, kayak kalian mau subscribe saya, like saya, itu kan sukses ya. Saya sukses dan karena saya apa namanya dapat uang, dapat money, build in, dapat adsense. Nah itu saya ini atlet kebutuhannya, bukan bundit ya, kalian ketahui ya kan. Nah di sini prediksi gini ya, saya mencoba gitu kan, saya otodidak di rumah, tulis gini. Kalian harus coba ya, contoh saya gitu ya, karena berhasil tahun ini. Inter tuh hebat teman kan, sebelumnya jelek Inter kan, sampai saya dinotis sama Inter itu kan di Instagram saya. Itu berarti ya ke Di Marco 50 juta euro ya kan, euro itu tahu 50 juta euro Di Marco, Acerbi 50 juta euro, Bastoni, Ian Somra, bukan Bastoni akan sorry, Acerbi, apa namanya, Caro Augusto, Palacios, itu harga-harganya luar biasa dibanding tim nasional kita yang bagus ke harga cuma 3 juta million. Transfer market itu beda tipis ya, beda jauh dong, lebih bangga dong di notice sama mereka daripada saya orang biasa ya. Saya kan belum terkenal, nggak pernah masuk TV, nggak pernah apa, jadi saya cuma fan doang yang kalau di notice tuh lumayan ya. Saya berarti berhasil itu membuat insting intuition mereka tuh ke YouTube, ke Instagram saya follow mereka. Saya feeling itu tuh kan banyak follower mereka ratusan ribu kan, 1 juta, 3 juta dari Turki, dari Itali, dari mana namanya, Perancis ya kan. Di sini saya sebutkan saya berhasil, saya percaya diri itu ngomong begini karena ada contohnya. Saya ada di print screen di HP saya yang saya bilang kemarin, yang tadi saya tulis itu kan, contohkan omongan saya kan ke kanal YouTube saya. Di sini kan insya Allah ya, percayalah sama saya, promosikanlah akun saya kan. Ini prediksi, sekarang teori prediksi. Prediksi ini sebenarnya prediksi sepak bola itu prediksi itu susah diprediksi. Walaupun pulih profesional pun yang ngomong apa banyak bacot atau apapun, banyak ngomong, itu belum tentu bisa berhasil. Karena situ nama talenta. Kalau dia mereka kan cuma banyak bacot ngomong, cuma konek bang, lisensi mah ada tapi dia nggak mempraktekkan itu, dia nggak pinter bola gitu. Kayak saya atlet itu competition, ikut sparring, ada kalah bayar atau apa, atau taruhan lah berapa juta ya kan, itu kan membuat good saya jadi tambah hebat itu. Good intuition saya memiliki di tubuh saya sebagai atlet, jadi kan hebat itu, tahu nih kan yang mana yang benar yang mana tidak di sepak bola ya. Kalau sepak bola itu saya bisa percaya diri, saya adalah masternya. Saya tuh atlet tapi belum profesional, tapi saya ngomongin karena udah dari handphone nih, saya handphone, laptop, televisi, saya punya ilmunya gitu. Saya coba pakai buku saya dari saya, hasilnya memuaskan. Cuma 2 jam seminggu sekali Inter kan, Inter lawan Verona ya kan, periksa lawan tim apa ya, mediocre ya Verona ya. Ada Verona, saya coba tulis kelemahan Verona, kelemahan Verona. Siapa pemain namanya apa namanya, Pandev. Inter si Lautaro Martinez nih kan, Inter Lautaro Martinez dia harus menyerang ke kanan, saya tulis tuh daerah saya. Lautaro harus ke kanan, kiri, detail. Walaupun emang tidak sesuai permainan dugaan saya, kayak lebih ke kanan kiri nggak mungkin ya. Kelemahannya saya tulis si apa namanya Palep ini, tulis dia kan kiri lemah nih, gerakannya tuh kurang bagus, berapa derajat lah, detail itu ya, detail derajatnya berapa nih, 90 derajat 90 degree. Kiri lemah nih, badannya kurang bagus nih badannya. Di sini si Pandev ini kalau nyundul nggak bisa nyundul dia nih, dia lemah di bola atas. Pas corner kicknya tuh, free kicknya tuh, prediksi saya tuh kan
Situ 100% saya bisa wah nih Inter menang nih 60%, 40% lawan Verona. Nah 60% ini probabilitas kemungkinan Inter menang ya, karena saya udah tahu kelemahannya, saya udah replay berulang kali, hampir ratusan kali, coba cari ratusan kali. Wah akhirnya ketemu juga nih, akhirnya saya berkesimpulan oke, si Panev ini kelemahannya kiri sama loncatan. Di sini kalau misalnya Inter corner kick corner kick pasti jebolin karena si Panev itu lemah. Nah si Lautaro akan jebolin, Acerbi akan nyundul gol ke gawang. Nah benar tulisannya tuh, itu berulang kali tuh sampai sesuai apa yang saya dugakan gitu kan, apa yang saya tulis di di diary saya. Nah terbukti di situ lah nama intuition good mereka yang saya follow kan di Instagram, saya like, saya repost atau di Twitter, di x.com, di Facebook saya ya, tulis di grup misalkan di WhatsApp atau di mana, so di WhatsApp lah, di grup-grup gitu ya kan. Pernah saya tulis grup di WhatsApp ada Inter Milan ya kan, saya cinta Inter Milan, kayak Forza Inter namanya sebutannya. Forza itu adalah ayo Inter, kayak internasional. Saya tulis nih ilmunya nih. Nah, akhirnya terbukti menang di Serie A. Serie A itu liga best league nomor 1 ya, salah satu the best league di dunia saat ini ya. Dari histori sejarahnya ini sepak bola dari 135 tahun sejak FA Cup ada ya kan, Inggris yang menciptakan Inggris kan. Inggris itu FA Cup pertama kali itu profesional league ya. Di TV itu baru ada 19 berapa ya, 08, masih hitam putih, TV masih belum ada, mungkin masih ada perandingan sentral league kayak Modern Champions League, Mitropa Cup gitu-gitu. Jadi zaman dulu tuh namanya Liga Inter Yusuf Miaja gitu-gitu. Saya baca-baca kan, riset, ternyata ada. Saya kecilnya nggak baca ini, saya belum terlalu mendalami karena sekolah kan. Saya nggak tahu. Pas saya kerja saya mulai memahami ini kan. Karena lumayan kan, lagi seru ya kan zaman-zaman media sosial gini kan, lagi lagi wow, YouTube gitu kuat gitu ya, Instagram, TikTok, gencar-gencaran kompetisi, bikin ide, bikin apa. Saya lihat nih, wah ini lumayan nih, kayak saya buat sampingan saya nih, YouTube ini kan sampingannya, jadi harus ketahui. Jadi saya kasih tahu ilmunya, akhirnya berhasil seminggu ini produktivitas menang 26%. Akhirnya golnya apa? Golnya benar, golnya sundut, bukan tendangan. Nah dia ikut permainan gue nih dia, jadi pelatihnya sih, saya bilang nih, saya nggak pernah ngomong ke pelatih itu ya, tapi gol menang walaupun emang golnya bukan sundulan, tapi ada kemungkinan presence saya gitu kan, melihat sesuatu yang membantu mereka, itu presence namanya, membuat bad form itu ya kan, membuat permainannya jadi lawan karena itu buruk mungkin ya kan. Dengan fokusan saya 20 tahun, makanya presence saya lumayan ya, 20 tahun loyal. Kalau misalkan saya emang fokus ini, mungkin presence saya akan ambil tingkatkan. Ada teori presence yang saya tadi tulis ya, saya buat di uploadnya sebelumnya, namanya teori prediksi. Nah prediksi ini harus pakai insting juga, insting, intuition, good hand, kayak firasat. Kalian tuh harus kuat punya firasat, wow ini pasti menang nih, kalian harus kerja keras dulu. Nah coba gagal menangnya setiap hari tuh, setiap minggu kalian praktekin di rumah, coba di otodidak, bikin kalian di rumah, di ruangan kerja kalian atau di ruangan kantor kalian, dimana di ruangan sekolah kalian, tempat belajar kalian. Kalau misalkan kalian emang suka bola ya, emang bola kan emang hebat banget, misalkan populer pada crazy ya kan, apalagi orang banyak yang suka, kita sendiri begitu banyak yang nonton, 3 juta lah, 11 juta, kayak Jack Ijaz lagi bagus nih fansnya Indonesia, Indonesia banyak saya lihat riset di YouTube sekarang tahun ini, lagi Indonesia lagi booming ya kan, Indonesia World Cup 17 ya kan, Daniel Alfredo ya kan, Arhan Kakak lagi bagus nih bola. Jadi kesannya kalian tuh harus mengetahui sekarang Indonesia lagi booming apa, bola. Kalian mendingan lihat channel saya, karena akan berguna buat anda. Misalnya anak kecil-kecil kayak kalian, anak SD, SMP, SMA, saya himbau kalau misalkan ini hobi tuh sepak bola aja, jangan yang lain, karena emang sepak bola tuh luar biasa. Saya bukan yang promosi, emang saya bener setahu anda ini bermanfaat buat anda, buat kesehatan juga, buat panjang umur, mungkin sehat, jarang masuk rumah sakit, kuat badan ya kan. Ya kan, positif lah pokoknya, otaknya fresh. Di orang tua kalian jangan jadi lebih positif, mungkin nggak ngelawan orang tua atau apa, impact dari diri anda. Di sekolah juga pintar karena melatih otak untuk mencerdaskan anda, sel-sel anda tuh upgrade, itu upgrade. Sepak bola tuh kan gerak ya, kalau kita kan mas gerak kayak gitu kayak penyakit obesitas gitu kan. Nah situ jangan sampai begitu ya. Nah sini lagi waruri prediksi saya nih, teori prediksi di sini kan seminggu nih ya, seminggu reply
prediksi akhir prediksinya berapa persen nih, 7%. Tulis tuh di dari kalian itu teori-teori gitu, teori kelemahan-kelemahannya yang saya bilang kemarin tadi di kolom saya kan, yang saya upload ini. Di sini kalian belajar ilmunya ini ada, misalnya berguna buat tim kesayangan Anda kayak misalkan dari Indonesia, Persija Jakarta, Viking, Aremania, Bonek Mania, dari Surabaya, Semarang, PS Semarang, Persita Tangerang, Persita Jakarta Utara, ya kan, Persipasi Bekasi, Persikabo Bogor. Saya tahu aja Persipura Japura, Persiwa Wamena, itu juga bisa kan menonton dari Sabang Merauke. Kalian harus menonton ini karena emang ilmunya bagus. Kalau misalkan kalian cinta kalian ke stadion pasti kalian ingin kemenangan. Harapan kalian tuh untuk menang, harapan kalian tuh untuk apa sih? Itu untuk menang kan, nggak perlu kalah. Jadi kalau kemenangan senang, bangga, pasti gitu kan, pesta gitu kan. Pesta apa sih? Pesta sama teman-teman kalian kan, kita menang, bangga, euforianya luar biasa, atmosfer luar biasa pada diri kalian. Di sini kalian harus menonton kanal saya, ini bermanfaat buat kalian semua para fans sepak bola. Udah, terima kasih.